Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Sekali puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, kajian ini merupakan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai tema sahabat sejati dunia akhirat. Tulisan ini saya ambil dari penulis Ustadz Satria Hadi Lubis. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan izin saya menyampaikan tulisan beliau ini melalui YouTube Yayasan Bunian. Bicara masalah sahabat dunia dan akhirat, memiliki sahabat yang baik, sahabat yang senantiasa menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan dan memberikan manfaat di dunia dan juga akhirat adalah sangat penting dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 6170 dan Muslim nomor 2640. Nah, inilah yang kita penting ya, mencari sahabat ya, sahabat yang insya Allah sahabat dunia dan akhirat, dan kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau sahabat kita adalah sahabat yang mendukung cinta kita kepada Allah, kita juga akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat kita yang bertemu nanti di dunia juga bertemu nanti di surga Allah. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau mendapatkan sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat ya dalam kutul kulub ya 2/17. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kata Umar bin Khattab, jadi kenikmatan setelah kita berislam itu adalah kenikmatan ketika kita memiliki saudara muslim yang soleh. Kemudian kalau kita sudah dapat saudara muslim yang soleh, yang soleha, yang selalu mengingatkan kita di jalan Allah, yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan, peganglah erat-erat ya. Jadikan sahabat sejati dunia, insya Allah menjadi sahabat kita nanti di surga Allah. Nah, kita akan bahas nih, ada beberapa nilai positif dalam arti persahabatan ya. Pertama, nilai positif dalam persahabatan adalah saling menyayangi karena Allah. Jadi kalau kita bersahabat ya, cari sahabat, cari komunitas, cari teman yang saling menyayangi karena Allah. Kenapa? Setiap muslim bagaikan satu tubuh sehingga perlu saling menyayangi. Berteman bukan untuk meraih manfaat atau status sosial saja atau kesenangan-kesenangan saja, tapi juga kita berteman itu adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah yang selalu ya sefrekuensi ya, memberikan energi positif pada kita agar kita lebih taat lagi, agar kita lebih banyak meningkat Allah lagi, dan kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kemudian ya nilai positif dari sebuah persahabatan sejati ya, yang karena Allah saling menghormati dan menghargai. Dalam persahabatan kita selalu berusaha ya mengajak pada kebaikan, bisa membantu kita, sahabat-sahabat yang bisa membantu kita berjalan pada kebaikan dan semakin dekat kita kepada Allah. Ada kita salah khilaf diingatkan, ada kita lalai kita diingatkan. Kalau kita lagi jatuh, kita lagi terpuruk, ada yang menyemangati. Ketika kita lagi senang, gembira, ada yang memberikan penghargaan atau memberikan semangat kita untuk tetap bersyukur. Sedih kita, ada yang mengingatkan kita untuk bersabar. Masya Allah itu ya. Jadi sebuah hati persahabatan adalah saling menghargai, saling menghormati. Hati persahabatan juga seorang sahabat yang baik, sahabat dunia dan akhirat adalah sahabat yang mampu menyembunyikan aib ya.
manusia tidak terlepas dari aib. Kita semua adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari kesalahan, kehilafan. Sahabat yang baik, sahabat yang sejati adalah sahabat yang ketika tahu aib-aib kita itu, dia tidak obral aib itu kepada orang lain. Dia tutup aib-aib itu. Ya, kalau dia menasihati, dia tidak menasihati di tengah keramaian. Tapi kalau dia menasihati secara personal, ya mungkin kalau di grup mungkin tidak diobral aibnya, tapi mungkin ya di grup ya dia japri atau dia bertemu, tapi dia tidak mengobral kesalahan-kesalahan temannya di grup-grup WA misalnya, sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi sahabat sejati ketika kita ada salah, ketika dia mengingatkan kita, ya dia mengingatkan kita, tidak mengobral ya kesalahan-kesalahan kita, tapi dia dengan rasa kasih sayang lintah lahun, dia mungkin mengajak personal, menasihati secara dari hati ke hati, ya mungkin menasihati secara personal, bukan diobral apalagi disebar luaskan. Jadi sahabat sejati dunia dan akhirat adalah sahabat yang bisa menyembunyikan aib-aib. Kalau kita suka menyembunyikan aib saudara kita di dunia, insya Allah nanti Allah pun akan yang menyembunyikan aib kita di padang mahsyar nanti, ya. Kemudian ya kita bersahabat, ya kita akan juga ada punya pengaruh, yaitu adalah kita saling mengutamakan, ya. Sahabat yang baik, sahabat yang sejati adalah saling mengutamakan, disebut dalam doa-doa kita. Selalu kita iringi langkah-langkah kita itu berdoa kepada Allah, sebab sahabat kita itu sahabat yang kalau dia ada masalah dimudahkan urusannya, diselesaikan masalahnya gitu ya. Lagi keadaan sakit disembuhkan penyakitnya. Jadi langkah-langkah kita tuh tidak lepas juga untuk mengiringi doa-doa kepada sahabat-sahabat kita. Karena karena Allah akan melindungi ya sahabat-sahabat kita dengan doa-doa kita, dan kita juga mengulurkan tangan ketika sahabat kita itu ada kesulitan, atau bisa bantu, baik waktu, bisa bantu dengan tenaga, atau kita bantu dengan harta, atau kalau dia butuh nasihat kita bisa bantu dalam bentuk nasihat. Itulah yang katakan persahabatan itu adalah saling mengutamakan, saling menyebut dalam setiap doa-doa kita. Kemudian yang kelima juga, arti persahabatan itu adalah mempunyai pengaruh positif, kita saling mengingatkan. Seorang sahabat sejati yang benar-benar mencintai, yaitu adalah mempedulikan kita. Tidak hanya baik saja ketika kita baik, kita lagi dalam keadaan kenikmatan, tetapi juga dia juga bisa mengingatkan kita dalam salah, ya, kita mengingatkan kita agar kita lebih dekat kepada Allah, ya. Kalau ada kita melanggar hal-hal yang sadar Allah, dia dengan santun, dengan sabar dia mengingatkan kita, karena dia tidak ingin ya kesalahan-kesalahan kita itu terus berlanjut, ya. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang ketika kita salah dia mengingatkan kita dengan rasa cinta dan kasih sayangnya, karena dia ingin menggandeng kita, berjabat tangan dengan kita, ingin sama-sama untuk masuk surga Allah. Masya Allah, ya. Kemudian Ibnul Jauzi ya pernah berpesan pada sahabat-sahabatnya sambil beliau menangis, ya. Ibnul Jauzi, apa kata beliau? Jika kalian tidak menemukan aku nanti di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang diriku. Ya, wahai Rabb kami, hambamu fulan, sewaktu dunia selalu mengingatkan kami tentang Engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surgamu. Masya Allah, itu ya, Ibnu Jauzi pernah berpesan begitu kepada sahabat-sahabatnya. Kalau tidak menemukan ya di surga, minta kepada Allah agar itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi sahabat itu juga bisa menjadi syafaat kita, ya. Sahabat yang baik, sahabat yang bisa mengingatkan kita di jalan Allah, ya. Sahabat yang soleh atau soleha itu juga bisa menjadikan syafaat. Bahkan dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya, pernah berkata juga nih Hasan al-Basri, ya, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Masya Allah, ya, itu bisa dilihat dari Ma'alimut Tanzil. Jadi kata Hasan al-Basri, semakin banyak kita berteman dengan orang-orang yang beriman, ya, itu nanti ya orang yang beriman itu kan selalu mengingatkan kita di jalan Allah. Orang yang mengingat itu kan sefrekuensi kita, ya. Kita selalu sama-sama menuju ketaatan, kebaikan, berlomba-lomba dan kebaikan dan ketaatan dengan orang beriman itu, insya Allah, ya.
Kata Hasan Al-Basri tadi, berbanyaklah berteman dengan orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Masya Allah ya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita bisa mencari teman-teman sejati kita. Teman sejati kita, teman di dunia juga teman di akhirat. Teman-teman yang bertemu dengan kita di dunia, sama-sama mencintai Allah, sama-sama berjuang di jalan Allah, sama-sama menegakkan kalimat Allah, dan sama-sama nanti masuk surga Allah. Alhamdulillah fala takunu mutarin. Sekali lagi tulisan ini saya ambil dari tulisan Ustadz Satria Hadi Lubis. Terima kasih kepada Ustadz Satria Hadi Lubis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah khilaf, saya minta maaf lahir batin kepada Allah Subhanahu ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala takunu mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.